Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, teman-teman, di video kali ini ya, saya akan mengupdate atau memberikan informasi mengenai UMR Korea Selatan di tahun 2025. Namun, sebelum saya melanjutkan video ini, mohon kiranya teman-teman yang mendengarkan, menyimak, atau menonton video ini, mohon bantu subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar setiap kali ada updatean video dari saya muncul notifikasi di HP teman-teman semua. Dan share juga apabila memang informasi ini dirasa bermanfaat ya. Nah, jadi saya lanjutkan kembali. UMR di Korea Selatan tahun 2025 itu mengalami kenaikan 1,7% ya dari tahun sebelumnya, yakni tahun 2024, di mana tahun 2024 itu upah per jam di Korea Selatan yaitu 9.860 won. Namun pada tahun 2025 mengalami kenaikan 1,7% sehingga upah per jamnya yaitu sebesar 10.030 won. Ini merupakan rekor sih ya, bisa dibilang rekor ya, karena upah per jam di Korea Selatan belum pernah selama 30 tahun terakhir mencapai angka 10.000, baru di tahun 2025 ini. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa UMR atau upah minimum regional di Korea Selatan itu sama saja ya teman-teman, di kota manapun sama. Misal di Seoul, di Daegu, atau di Busan, itu ya sama saja. Tapi kalau di Indonesia kan beda-beda ya. Antara Jakarta, Bandung, Surabaya, ataupun Semarang itu beda-beda enggak. Tapi di Korea Selatan itu sama teman-teman. Jadi dimanapun kerjanya, ya gajinya sama. Karena memang pemerintah di Korea Selatan itu memberlakukan upah minimum regional itu di setiap kota sama ya. Seluruh negara Korea Selatan sama. Nah, kemudian gaji di Korea per bulan berapa sih? Nah, kita hitung dulu dari mulai gaji per hari ya. Jadi undang-undang di sana bahwa kerja sehari itu yang normal 8 jam. Tapi kalau lewat 8 jam itu dihitung lembur ya. Nah, contoh misal kerja satu hari 8 jam dikalikan dengan upah per jamnya yaitu 10.030 won. Maka dalam satu hari mendapatkan 80.240 won ya, atau kalau dirupiahkan sebesar 962.880 rupiah. Nah, ini saya kurskan di angka 12 ya, atau penukaran 12 dari mata uang won ke rupiah. Memang kurs 12 ini kurs tinggi ya. Kadang juga turun, kadang naik ya, tapi untuk mempermudah perhitungan saya rata-ratakan saja 12. Ya memang kadang 11.50, 11.80 atau juga bisa 12 lebih ya. Ya, makanya saya ambil rata-rata saja. Jadi penukarannya 12 dari mata uang won ke rupiah ya. Nah, jadi ini juga tips ya untuk teman-teman tahan dulu ya untuk mengirim uang jika memang penukarannya lagi turun ya. Tapi kalau penukarannya bagus, itu boleh dikirimkan dari uang won ke rupiah karena selisihnya lumayan teman-teman. Jadi ya kalau ditukarkan buru-buru ya kurang maksimal gitu. Nanti setelah menjadi uang rupiah. Nah, kemudian kerja satu minggu sebanyak 40 jam dikali 10.030 won, maka dalam satu minggu akan mendapatkan 401.200 won atau kalau dirupiahkan 4.814.400 rupiah ya. Kemudian kerja satu bulan 209 jam dikali dengan upah per jamnya 10.030 won, maka dalam satu bulan atau UMR-nya yaitu sebanyak 2.900
2.096.000, sorry, 2.096.270 won. Nah, ini UMR di Korea Selatan tahun 2025 ya, atau kalau dirupiahkan sebanyak 25.155.240 rupiah. Ini belum termasuk lembur. Nah, bagaimana cara menghitung lemburnya? Nah, simak videonya sampai selesai ya, agar tidak terjadi salah persepsi atau istilahnya mah apa ya, gagal paham gitu, atau ya kadang-kadang teman-teman juga gampang banget gitu ya informasinya dari luar atau dari teman gaji Korea sekian 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 tanpa tahu perhitungannya ya. Jadi teman-teman juga harus tahu bagaimana cara menghitungnya agar tidak mudah dibohongi atau tidak mudah ketika mendengar informasi yang memang datanya kurang akurat gitu. Nah, ini adalah hitungan lembur ya. Nah, hitungan lembur dihitung jika kerja sehari 8 jam, kemudian seminggunya 40 jam, dan sebulannya 209 jam ya. Lebih dari 209 jam sebulannya. Nah, kemudian ada yang namanya hitungan kerja lembur reguler. Kerja lembur reguler itu apa sih? Kerja lembur yang di atas 8 jam kerjanya, tapi sebelum jam 10 malam ya. Misalkan pulang kerja jam 5 sore, nah, jam 6, 7, 8, 9, 10, nah itu masih masuk upah lembur yang reguler, teman-teman. Jadi gaji per jamnya dikalikan dengan 150% atau 1,5%. Sehingga upah reguler, upah lembur reguler yaitu sebesar 15.045 won. Nah, kemudian bagaimana jika lembur kerja malam atau jam malam ya? Nah, jadi yang di atas jam 10 malam itu termasuk lembur kerja malam ya. Jadi kalau pulangnya jam 10 enggak, tapi kalau pulangnya jam 11 malam, jam 12 malam, nah itu harus dikalikan dengan 200% ya, atau dikalikan 2% dari upah lembur reguler yang per jamnya 10.030 won dikali 200%, maka upah per jamnya itu 20.060 won ya. Ini jika di atas jam 10 malam. Nah, kemudian pertanyaannya, jika bekerja di Korea Selatan seharinya 8 jam, kemudian lemburnya sehari 4 jam, berapa gajinya dalam 1 bulan? Ya, tinggal dihitung aja teman-teman. Kerja 209 jam, ini yang reguler ya, tanpa lembur, dikalikan dengan 10.030 won, maka dapat gaji UMR nih, gaji UMR 2.096.270 won. Kemudian lemburnya sehari 4 jam, sehingga di total dalam 1 bulan yaitu sebanyak 80 jam. 80 jam ini dari yang seminggunya 20 jam ya. 20 jam dikali 4 berarti 80 jam dalam 1 bulan ya. Kalau memang sehari lembur terus selama Senin sampai Jumat 4 jam, sebanyak 4 jam lemburnya ya. Nah, jadi ini lembur reguler. Dikalikan 15.040 won, maka di lemburnya saja dapat 1.203.200 won ya. Nah, jadi tinggal ditambahkan gaji pokok ya UMR sebesar 2.096.270 won ditambah dengan lemburnya ya 1.203.200 won, maka gaji sebulan itu mendapat 3.299.470 won ya. Ini yang kerjanya satu shift ya. Lebih lagi kalau ada yang 2 shift, shift siang dan shift malam, itu lebih besar daripada ini pendapatannya teman-teman, karena ada tunjangan kerja malamnya. Ini saya contohkan gaji yang kerjanya satu shift ya, jadi shift siang aja yang tiap harinya ada lembur. Kemudian
kita tukarkan ke dalam rupiah. 3.299.470 won dikalikan kursnya atau penukarannya 12, maka akan mendapatkan 1 bulan gaji yaitu sebanyak 39.593.640 rupiah. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa ini adalah gaji kotor ya, belum dipotong asrama, belum dipotong asuransi, belum dipotong uang makan, belum dipotong asuransi kesehatan, dana pensiun, pajak, dan lain-lain. Berapa potongannya? Ya, ada yang kalau dirupiahkan 4-5 juta teman-teman potongannya. Jadi meskipun dipotong sekitar segitu ya sisanya masih banyak kan. Nah, 39 juta dipotong 4 juta asuransi, pajak, dan lain-lain ya udah masih banyak, berarti masih 35 juta ya, bisa tuh buat kirim ke Indonesia. Nah teman-teman, bukan maksud apa-apa ya, saya mengupdate ini hanya sebatas untuk edukasi kepada teman-teman, memberikan informasi, dan ya bisa juga untuk membuat teman-teman semangat ya, untuk yang pengen bekerja di Korea Selatan, yang masih belajar bahasa Korea ya semangat, karena memang selain negaranya aman gitu kan, banyak tempat wisata di sana, dan juga yang paling menggiurkan yaitu gajinya. Gajinya besar teman-teman, bekerja di Korea Selatan itu dibanding negara-negara Asia yang lain. Nah jadi ya sangat worth it sih kalau pengen bekerja di sana ya. Cuman ya kerja di sana jangan takut capek ya, karena ya memang under pressure ya kalau kerja di sana gitu. Apalagi dengan orang Korea bekerjanya tahu sendiri seperti apa ya. Nah, teman-teman itu saja. Semoga informasi ini bermanfaat. Doa saya tetap semangat kepada teman-teman yang masih belajar bahasa Korea. Mudah-mudahan tahun ini ada ujian ya. Kalaupun tidak ada ujian ya karena memang database di roster itu masih numpuk, masih banyak ya. Jadi ya tergantung pemerintah kembali lagi ya. Tapi mudah-mudahan sih ada solusi. Ya mudah-mudahan yang masih belajar juga bisa ikut dan bisa dilaksanakan ujian di tahun ini, dan yang ada di roster cepat dapat SLC ya atau kontrak kerja, sehingga teman-teman semua punya kesempatan untuk bekerja di Korea Selatan. Ya, terima kasih teman-teman, itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.